terjadi ketika warga negara tidak memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari pengingkaran kewajiban yang dilakukan pemerintah maupun warga negara sendiri. Misalnya kemiskinan yang terjadi akibat program pembangunan yang tidak berjalan semestinya, atau perilaku warga sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga sulit mendapat pekerjaan. Berikut faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Egois, yaitu orang yang menuntut haknya tetapi mengabaikan kewajibannya. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum yang menimbulkan kasus-kasus pelanggaran lainnya. Serta penyalahgunaan teknologi seperti kasus penculikan yang berawal dari jejaring media sosial. Lalu, kasus-kasus pelanggaran hak apa saja yang terjadi di Indonesia? Proses penegakan hukum yang belum optimal, misalnya perbedaan perlakuan oknum aparat terhadap pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan. Kemiskinan dan pengangguran. Padahal negara kita sudah menjamin dalam pasal 27 ayat 2 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tindak kekerasan atas nama agama, misalnya penyerangan tempat ibadah. Padahal negara kita sudah menjamin kebebasan beragama di dalam pasal 29 ayat 2. Merebaknya berbagai kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga. Padahal negara kita sudah menjamin HAM dalam pasal 28A hingga 28J UUD 45. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 UUD 45. Silakan simak fakta berikut. Di tahun 2019 yaitu menjadi 285.404 anak yang putus sekolah. Dari berbagai data yang Setelah kalian menyimak fakta-fakta tersebut, silakan kerjakan lembar kerja berikut. Sekarang kita lanjutkan pada materi kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Silakan amati gambar berikut. Slogan tersebut adalah ajakan untuk melakukan kewajiban warga negara, karena masih banyak pengingkaran kewajiban warga negara yang disebabkan egois dan rendahnya kesadaran hukum warga, seperti membuang sampah sembarangan, melanggar lalu lintas, merusak fasilitas umum, tidak membayar pajak, dan tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan, misalnya mengkir dari Siskamling. Sekarang kita simak fakta-fakta berikut ini. Pemirsa, realisasi sementara penerimaan pajak tahun 2019 lebih rendah daripada target atau mengalami shortfall hingga 245,5 triliun rupiah. Angka ini merupakan kinerja pajak terburuk setidak-tidaknya dalam 5 tahun terakhir. Setelah kalian menyimak fakta-fakta tersebut, silakan kerjakan lembar tugas berikut.